Ini untuk kemudian biar mereka fokus ke kita. Kamu ke kita. Ya kamu sama aku. Itu kita. Ya kita maksudnya kalau nggak ada kamu, kalau nggak ada aku nih, nggak ada Kak Inuk, itu nggak hidup. Itu jadi saya pakai boneka kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, khususnya guru-guru di seluruh Indonesia dan khususnya juga teristimewa yang telah tergabung di Komet ya di seluruh Indonesia. Yang pagi ini kita bertemu lagi di acara Komet Talks ya. Jadi kita mengambil guru-guru yang hebat yang bisa menginspirasi kita lebih baik lagi, terutama di cuaca kurikulum merdeka yang menuntut kita berinovasi, yang menuntut kita untuk berkreativitas lebih, sehingga kita nanti akan menjadi guru yang berkualitas ya. Jumpa lagi di Komet Talks, berdaya bersama Komet ya. Oke, sebelum kita ngobrol panjang-panjang seperti biasa di Komet Talks adalah kita menghadirkan kawan-kawan yang mau berbagi, yang telah berpraktik baik di lingkungan sekolahnya, di lingkungan kotanya, yang membawa nama baik, orang-orang baik juga ya, sehingga nanti akan membawa pendidikan kita lebih baik lagi, yang menimbulkan guru-guru yang lebih kreatif dan berinovatif. Karena kalau misalnya acara seperti ini nanti cuman kita pendem sendiri, nanti kita nggak akan tahu ya. Makanya guru-guru ini harus kita munculkan biar nanti juga menjadi inspirasi buat kita bersama untuk menimbulkan wow, kita harus lebih dan lebih lagi ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol bersama guru hebat ya. Ini juga hebat banget ya. Jadi ini adalah tamu dari Sumatera Selatan ya. Jadi kemarin ada dari luar Jawa, ini juga dari luar Jawa lagi ya. Ini dari Sumatera Selatan, Rangers Komet Sumatera Selatan. Beliau ini orang hebat ya. Jadi pernah di ruang guru ya, dan juga berkecimpung di sana, dan sekarang juga konsen hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih kita menggunakan media pembelajaran berbasis lisan, yaitu terutama dengan menggunakan dongeng ya. Saya memanggil beliau ya, keseharian adalah Kak Inuk ya, Kak Inuk, biar nanti beliau untuk perkenalan, biar bercerita ya, silakan nanti Kak Inuk bercerita untuk sejarahnya di bidang pendidikan sebagai aktivis pendidikan, dan juga nanti sekarang aktivitasnya apa sih gitu ya, karena nanti tadi sudah saya colek sedikit bahwa hari ini kita akan ngobrol tentang penggunaan media pembelajaran berbasis lisan, yaitu dengan dongeng. Oke, hari ini silakan Kak Inuk untuk memperkenalkan diri ya, kita ngobrol santai aja sambil ngopi juga boleh ya. Oke, silakan Kak Inuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget hari ini berkesempatan bisa diundang menjadi sahabat-sahabat semuanya untuk berbagi di Komet Talks bersama kawan guru Ali Maksum yang luar biasa. Oke, nama saya Inuk. Biasa dipanggil Kak Inuk. Kalau nama panjangnya sendiri Slamet Nugroho itu Pak Ali. Jadi saya ini sebenarnya aslinya Jogja. Oke. Sudah dari 2005 sampai 2023 tahun, berarti sudah sekitar 18 tahun saya ada di Sumatera Selatan, berKTP Kota Palembang. Saat ini saya menjadi guru seni budaya di sebuah SMP di Palembang. Jadi ngajar seni dan budaya sebagai guru lepas gitu. Kemudian memang aktivitas sehari-hari ya sebagai storyteller, freelance storyteller ya. Jadi saya tidak terikat pada sebuah lembaga atau sebuah komunitas dengan dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian ini menariknya, kalau tadi guru hebat, sebenarnya setiap kita guru-guru ini kan adalah seorang yang hebat ya. Dan tidak kemudian menjustifikasi kehebatannya apa. Kita saling melengkapi, saling mengisi. Mungkin kalau saya pada sisi saya punya
punya apa kelebihan di dalam menyampaikan sesuatu lewat medium bercerita, karena memang sejatinya saya masuk di dalam dunia pendidikan ini awalnya dulu mungkin kepleset ya. Oh, jadi nggak Iya, sengaja itu ya? sengaja. Jadi Jadi gini Pak Ari, awalnya mau ngapain? karena kalau dari latar belakang pendidikan sendiri, saya bukan sarjana pendidikan. Hmm, Saya ngambilnya dulu sebenarnya di sastra, karena kecintaan saya pada dunia sastra, terlebih sebenarnya ke dunia panggung. Kalau teater awalnya ya? itu kan, ya pengen bercita-cita menjadi seorang aktor atau bahasanya mungkin seorang seniman gitu ya. Tetapi biasa mungkin di dalam dinamika kehidupan orang tua menyampaikan kalau mau jadi seniman nanti masa depannya itu kan kurang jelas. Kecuali di kota besar. Akhirnya saat masih ada di Jogja gitu pengen kuliah di Institut Seni Indonesia, cuma memang tidak diizinkan. Larinya akhirnya ke sastra karena masih ada sedikit-sedikit apa kesinggungan kan ya. Jadi itu juga karena kecintaan saya dari membaca novel, membaca cerpen, mau apa melambungkan imajinasi saya gitu. Dari situ kemudian selesai kuliah ini kan wajar, kita pasti setiap kita itu punya pengalaman, punya masa-masa waduh, saya kuliah saya harus bekerja ke sebuah tempat, apa yang harus dilakukan gitu kan. Iya, itu biasanya memang frame kita setelah lulus harus cari kerja. Iya, selalu harus mencari kerja itu bingung kan. Jadi untuk sebenarnya lebih pada untuk pembuktian bahwa saya waktu itu bisa hidup dari dunia seni ke orang tua. Tapi nyatanya memang dunia seni waktu itu kalau mengandalkan dari dunia panggung dan lain sebagainya tidak bisa. Kebetulan di tahun 2000-an gitu ada sebuah kesempatan ditulis di koran gitu, kita baca lowongan kerja dicari guru dongeng. Wah, menarik ini, guru dongeng. Tapi sebelumnya belum ini ya, belum ke dongeng ya skillnya ya. Belum ke Belum ya. dongeng, ya pernah mendongeng tapi belum Oh, spesifik ke dongeng. siap Jadi siap. lebih bermain teater, bermain drama. SMP itu saya main teater tradisional, main ketoprak gitu. Oh, sudah kecil Jadi juga ya mulainya ya. kayak gitu ya sudah terbiasa dari kecil jadi prajurit, jadi tokoh-tokoh yang nggak utama kayak gitulah, tokoh-tokoh Tapi memang di marginal. Jogja itu memang kental mas ya, kayak gitu ya. Ya, ya jadi memang karena lingkungan yang membentuk saya seperti itu, akhirnya saya coba kesempatan itu. Nggak ada background jadi guru, saya masuk untuk jadi apa? Sempat di Solo itu lowongan pekerjaannya di sebuah TK di Solo. Sengaja TK Islam di Ponorogo Surakarta. Mungkin kalau ada guru-guru dari Solo yang mengingat ada masa-masanya di situ. Saya masukkan aplikasi gitu ya. Alhamdulillah kok dapat panggilan, kemudian diterima menjadi guru TK sebagai guru dongeng. Nah ini kemudian jadi awal ataupun titik pertama saya kemudian mencintai dunia pendidikan, mencintai dunia anak-anak, dan kemudian memantapkan diri menjadi sosok seorang pendongeng gitu ya. Titik balik gitu, yang dulu pengen menjadi seniman panggung, itu penuh kebebasan, akhirnya Sekarang harus menangani anak kecil ya. ya, pada titik ini saya menemani anak-anak kecil itu di fase tahun 2000, 2001, 2002. Oke. Akhirnya saya diterima menjadi guru dongeng. Awalnya saya pikir nanti saya ini kan nggak ada pengalaman sama sekali nih jadi guru. Saya pikir saya hanya akan dongeng saja di depan anak-anak pas jam dongeng saya dongeng. Tapi nyatanya tidak. Di TK tersebut saya juga harus memposisikan diri sebagai guru, tidak hanya guru dongeng saja. Bagaimana mengatur anak-anak, membersamai anak-anak, mengasuh anak-anak dari mereka, kemudian mohon maaf dari barisnya, kemudian sampai ke
toilet training dan lain sebagainya kayak gitu kan ya. Jadi seorang induk yang dulu zaman kuliah itu kita aktivis di garda terdepan gitu, demo gitu ya, yang militan gitu ya, militan gitu ya, kemudian saya harus berganti bersahabat peran. dengan makhluk-makhluk halus. Ini anak-anak ini kan halus kan ya, bukti pekertinya, dan lain sebagainya. Nah, mulai saat itulah saya kemudian buka-buka buku psikologi, buku pengajaran, buku pedagogi, bagaimana kemudian treatment untuk anak-anak ini. Saya belajar lagi ilmu pendidikan, dan alhamdulillah mungkin karena Allah kasih kesempatan, ini jalannya mungkin ya untuk saya untuk menekuni di dunia pendidikan itu. Di Solo kemudian mulai ini ngajar, mulai dikenal nih. Oh, ada pendongeng di TK itu, nanti dongeng ini, dan akhirnya kemudian biasa guru-guru itu kan untuk apa ya, waktu itu eksistensi, pembuktian pada diri saya sendiri, saya bisa mampu nggak ikut lomba gitu ya, lomba di tingkat kota, kok juara, lah kok enak dapat hadiah, pengen nambah lagi, ikut lomba di tingkat provinsi Jawa Tengah, loh kok juara lagi gitu di tingkat juara itu. Juara bukan pada tapi lebih pada waktu itu untuk pembuktian pada diri kita sendiri. Bahwa ternyata saya cuma juga berharga itu ya, hebat juga. Ya, ternyata saya mampu, saya makin pede ini, dan saya bisa melakukan itu. Itu kan untuk menambah kepercayaan diri dan semakin mencintai profesi kita. Manakala kemudian, oh ternyata profesi ini dihargai gitu ya. Jadi fase-fase awal menjadi seorang guru di situ di 2002, 2000 sampai 2004 saya menjadi guru TK di Solo. Sampai kemudian di 2005 saya mempunyai kesempatan untuk hijrah ke Palembang. Orang kan kalau mau cari ilmu ya di Jawa, di Jogja, di ini. Tapi kalau mau cari nafkah yang lainnya, keluarlah, merantaulah kayak gitu kan ya. Biar makin matang gitu ya. Ya, kemudian merantau nih 2005 Guru Ali. Itu sejarah merantaunya gimana itu? Kok milih Palembang itu, tidak kota lain yang mungkin lebih menjanjikan ke guru dan sesuai backgroundnya gitu? Oke, jadi waktu saya masih di TK Islam di Monogoro, ada sekolah international school itu di Solo juga. Yang dia kemudian promosikan dicari storyteller untuk di Palembang. Ada cabangnya, di pusatnya di Palembang, kemudian di Solo itu ada cabangnya sekolah itulah. Nah kemudian berikan tawaran, mau nggak kalau jadi storyteller untuk di sekolah ini gitu kan. Saya bilang yes I'm ready gitu kan. Yang dicari itu karena ternyata tidak hanya kemudian yang bisa berdongeng dalam bahasa Indonesia, tetapi also in bilingual. Ya, yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini kesempatan 100 sarjana sastra Inggris saya kepakai ini. Jadi saya ingin pembuktian diri juga bahwa I able to tell the story in English. In English, ya, English version ya. Saya mampu, saya bisa, ini kesempatan yang baru. Kemudian ya sudah, saya terima tawaran itu, kemudian saya masuk di sebuah sekolah internasional di Palembang as storyteller. Baru kemudian babak baru kehidupan itu dimulai bersama sekolah itu. Nah, perjalanan dari seorang guru kemudian memutuskan menjadi full seorang storyteller itu kan panjang juga nih, Guru Ali. Jadi saya di sekolah itu hampir 10 tahun dari 2005 sampai dengan 2015. Di waktu-waktu itu ya pure saya hanya memberikan mungkin yang bisa saya bagi, yang bisa kita bagi nanti di sini bagaimana pembelajaran lewat medium cerita, medium dongeng. Kemudian itu yang saya bagikan juga kepada teman-teman guru di Sumatera Selatan ini, bagaimana bercerita, bagaimana membuat kelas itu menyenangkan. Itu kan yang penting. Yang pertama karena waktu itu jargonnya kelas itu kok
bagaimana awalnya kan kalau kita nggak nutup mata ya bahwa waktu itu zaman itu apalagi sekolah umum, Masih kaku ya. masih kaku gitu. Jadi membuat suasana belajar yang kemudian nggak kaku nih, tapi yang menyenangkan, Terutama anak banget kayak gitu. ada magnet anak untuk ke sekolah ya, yang menarik. Nah, kira-kira seperti itu yang kemudian selalu dirindukan oleh anak-anak ketika mereka pulang itu pengen besok sekolah lagi, ketemu sama master ini lagi, Iya. pasti ada sesuatu yang baru Ada lagi. cerita yang dibawa dari sekolah. Ada cerita yang dibawa di sekolah kemudian bisa diceritakan di siapa-siapa. Mulai di situ kan kita ngambil strategi apa yang menarik ya. Jadi tidak hanya kemudian hanya bercerita, ya kita pakai lagu, pakai musik. Saya membuat beberapa medium pembelajaran juga sampai kemudian ya saya mengikuti juga seperti saat saya di Jawa, saya mengikuti lomba-lomba guru berprestasi juga di sini. Ikut lomba guru berprestasi tingkat kota, tingkat provinsi, ikut lomba audisi guru juga di sebuah penerbit waktu itu. Sampai akhirnya juga kemudian alhamdulillah dapat juga kayak gitu kan, dapat hadiah juga yang itu bisa saya jadikan modal untuk punya rumah di Palembang ini. Oke. Itu mungkin bisa jadi motivasi untuk kita semuanya bahwa ternyata profesi guru waktu itu saya bingung nanti saya di mana, masih tinggal di mana. Saya kemudian nikah itu dikontrakan di sebuah bedeng cinta kami menyebutnya. Membayangkan nanti bisa punya rumah sendiri gimana ya caranya ya. Jadi lomba saya punya rumah. Lomba guru ada namanya Teachers of the Year dari penerbit Erlangga. Dulu sering membuat lomba itu, saya mengikuti dan bisa dapat juara 2 tingkat nasional. Bawa pulang uang 7.500.000 itu saya jadikan DP rumah. Kemudian mewakili Sumatera Selatan. Saat itu udah cukup banyak ya. Ya, di mewakili Sumatera Selatan di tingkat nasional itu dapat 10 juta juga juara 2. Itu sudah pencapaian yang aduh, ternyata aku bisa ya kayak gitu. Mungkin doa orang tua, doa ibu yang pengen anaknya itu kamu dirantau sana pasti akan mampu bisa. Dan kemudian bukan pada juaranya tadi, tapi saya pengen di sini saya ingin berbagi bahwa untuk jadi apa ya, mengambil hati juri atau mengambil hati anak tadi itu berarti harus ada sesuatu yang unik di antara diri kita gitu. Kalau mungkin kemampuan mengajar kita sama, sesuatu murid bisa lihat ini gitu ya. Tapi membuat sesuatu yang unik itu yang bagaimana yang kemudian itu akan melekat di hati anak-anak, melekat di hati orang-orang, dan apa yang kita sampaikan itu setuju, nempel kayak gitu kan ya. Dan semua guru kadang nggak mau berinovasi untuk menggali hal itu ya. Padahal dasarnya dia ada itu. Benar Guru Ali. Jadi apa ya yang menariknya kita harus nge-branding diri kita. Maka saya waktu itu saya putuskan saya adalah guru yang bisa mendongeng. Saya sebagai teacher storyteller. Belum sebagai storyteller nih, karena masih berkecimpung di dalam lingkungan guru ya. Seorang guru yang bisa mendongeng, kemudian ketika saya ngajar, kebetulan saya ngajar ini, Guru Ali, ngajar pendidikan karakter ya. Dulu ada namanya karakter building. Ya, ketika belum ada kurikulum berbasis karakter, saya sudah coba mengembangkan, saya tawarkan kepada ketua yayasan untuk kita buat ini. Kita belajar berdasarkan nilai-nilai gitu. Ada nilai-nilai macam apa. Itu yang pelajaran yang sangat saya sukai. Dulu saya pernah mengalami sampai 30 menitan ya, itu paling saya sukai. Dan anak-anak, itulah cerita yang akan dibawa ke anak-anak, ke orang tua gitu. Tapi sekarang itu kan yang udah gak ada lagi. Lekat kayak gitu ya, lekat ke anak-anak. Nah, sekarang gak ada lagi. Saya bisa ngecus anak-anak, saya bisa bermain games gitu, bermain ice breaking dengan anak-anak di kelas pada momentum pelajaran pendidikan karakter itu. Kemudian dari bermain ice breaking itu kemudian saya sisipkan cerita kayak gitu. Banyak cerita-cerita bangun motivasi, kemudian ada cerita-cerita untuk refleksi, kontemplasi diri ke anak-anak, sampai misalnya cerita-cerita yang sedih juga kita sampaikan, pulang-pulang mereka, aku nggak menangis dan lain sebagainya. Ya benar-benar. Ada yang besok pulang sampai semangat lagi, pengen ketemu dengan penceritaan lagi seperti apa.
Nah, itu kan kebahagiaan yang nggak bisa didapat, nggak bisa dibayar dengan uang, ya itulah. Itu bertahun-tahun ke depan, itu justru malah cerita itu yang diingat oleh anak-anak. Yes, Karena enggak, dulu saya diserahin guru kayak gini, dan membuat perubahan di karakter kita. Dan itu kadang yang dilupakan oleh sekolah-sekolah, oleh guru-guru. Iya, ya, benar-benar banget. Ketemu dengan murid, mereka yang kan terkesan dengan masih ingat dengan cerita yang kita bawakan dulu, gitu kan. Sudah jadi ilat sekarang. Jika ada yang kemudian sudah di fakultas. Dia ingat ceritanya, kita malah yang lupa. Kira-kira seperti itu. Iya, iya. Jadi, iya, kurang lebih kalau di dunia pendidikan dari tahun 2000-an ya, 2002, pasnya berarti sudah 21 tahun saya di dunia pendidikan. Nah, sekarang per 2015 saya nggak jadi guru formal lagi. Saya sudah sertifikasi sebenarnya. 2010 itu mengikuti waktu belum ada seperti sekarang ya. Waktu itu masih yang PLTG 10 hari harus nginap di sebuah tempat, kemudian kita digodok dapat tunjangan sertifikasi gitu ya. Tapi kemudian ternyata ini yang, mohon maaf, ini yang sisi nggak baiknya saya muncul. Jadi semakin terlena. Maksudnya 2015 tuh kok saya ikut terus seperti ini. Sisi baiknya sebenarnya saya pengen mandiri, maksudnya pengen kemudian mandiri, saya tidak tergantung pada sebuah sekolah, sebuah yayasan. Saya pengen bisa punya usaha sendiri, saya pengen punya sebuah langkah sendiri gitu. Dan 2015 saya resign dari sekolah yang membawa saya ke Palembang itu, dan saya putuskan untuk jadi pure, benar-benar total di dunia storyteller, di dunia dongeng, di dunia berkisah bertutur. Ya, hidup dari situ. Nah, sekarang kan jadi guru hanya guru part time saja ya, guru part time untuk seni budaya, untuk kegiatan-kegiatan guru-guru ekstrakurikuler yang kaitannya pasti dengan seni budaya. Oke. Tadi kita singgung sedikit pernah juga di ruang guru ya. Oh iya. Bisa cerita sedikit Mas Ino, kok bisa sampai nimbrung di ruang guru itu? Gimana itu ceritanya? Oke. Jadi ruang guru ini tahun 2018. Artinya ketika saya sudah resign, sudah tidak menjadi guru tetap, guru formal di sekolah Palembang ini, sebuah sekolah di Palembang ini. Waktu itu ada audisi namanya Indonesia Teacher Prize yang pertama. Di dunia itu ada World Teacher Prize sebenarnya, ada juga World Teacher Prize untuk penghargaan guru terbaik dunia gitu ya. Dan di Indonesia, kalau di pemerintah kan ada namanya pemilihan guru-guru berprestasi, sekarang guru inspirasi gitu ya. Di swastanya waktu itu dihandle oleh platform ruang guru ini. Iseng saja sih sebenarnya waktu itu. Saya sudah 2015 saya sudah agak berkecimpung di dunia pendidikan secara formal nih. Men-challenge, menantang diri saya, apakah saya masih bisa mampu ya, ada iklan lewat di TV gitu. Guru, atau banyak dibutuhkan guru maksudnya untuk audisi itu guru dari guru SMP, guru SD, guru SMA, kemudian mata pelajaran guru bahasa Indonesia, sains, kemudian dan sosial, ilmu sosial gitu ya. Tapi ada satu yang menarik yang kemudian itu membuat saya harus ikut. Ada kategori untuk motivasi dan inspirasi. Guru, motivasi, dan inspirasi. Ini saya teringat kemudian dengan pola pelajaran pendidikan karakter kita. Karakter tadi ya. Kurikulum berbasis karakter yang kemudian waktu itu coba kami kembangkan kayak gitu ya. Ini kayaknya saya bisa ikut ini. Kalau yang guru SMA, guru SMP, guru SD tadi kan saya kayaknya nggak memenuhi kriteria. Walaupun mungkin dipaksa-paksakan juga bisa kayak itu, tapi kurang pas. Tapi motivasi dan inspirasi saya coba. Audisinya awalnya hanya lewat sebuah video gitu. Kita harus membuat sebuah video pembelajaran. Memberikan video pembelajaran, membuat sebuah pembelajaran, motivasi dan inspirasi itu apa ya, kayak gitu ya. Tapi di awal saya sudah nyandal, nanti saya akan buat video dongeng saja gitu ya. Jadi
pengennya waktu itu kan pengen masih zaman-zamannya Mario Teguh, masih Oke. motivator wanita gitu yang sangat menarik itu. Nah, mungkin kalau saya bisa kayak Mario Teguh motivasi dan lain sebagainya. Saya masuk untuk segmen motivasi yang anak-anak saja lah ya. Mungkin yang itu strategi saya untuk mengikuti lomba itu. Kalau yang motivasi anak-anak SMA yang bisa sudah ada kanvas sudah. Saya masuk di motivasi untuk anak-anak TK, SD, sebenarnya SMP juga bisa masuk dan membuat sebuah video pembelajaran, video cerita. Alhamdulillah videonya masuk nih, jadi dapat undangan untuk ke Jakarta ikut final. Oke. Jadi, aduh, jadi diundang ke Jakarta ini. Jadi Jakarta lagi ketemu dengan guru-guru hebat seluruh Indonesia yang boleh ruang guru itu, dan di sana kemudian kita di apa namanya kita di kumpulkan, kemudian kompetisinya juga membuat macam-macam, ada dari teorinya dulu, kemudian buat rencana pembelajaran seperti apa, dan eksekusi terakhirnya Oh, memang juga ada edukasinya juga ya? oh iya iya iya, jadi Hmm. membuat video pembelajaran karena platformnya kan berbasis video ya, di ruang guru ini. Ya singkat cerita mengikuti final dan alhamdulillah dapat juara satu untuk kategori Oh, luar motivasi dan biasa. inspirasi ini. Saya Wes. pulang bawa uang 25 juta plus Wes. jadi juara favorit 5 juta, jadi dapat 30 juta. Wow. Sampai di situ kan, oh, sudah alhamdulillah saya berarti bisa gini kan. Itu nambah semangat saya lagi untuk aku nggak boleh meninggalkan dunia pendidikan. Aku mestinya tetap harus, sebenarnya memang Allah itu sedang ngasih Kayaknya sudah di itu sini nih di tepatnya. sini gitu, nggak usah ngeyel kamu tuh harus keluar dari sini gitu kan. Masih mau ngotot keluar dari ini meninggalkan itu, enggak, kamu Iya, tujuan di Mas. sini. Ya, saya syukuri itu kan. Tapi kemudian yang lebih membahagiakan lagi, saya dikontrak eksklusif, kontrak permanen di ruang guru untuk bergabung menjadi bagian dari ruang guru. Jadi perjalanan di Jakarta dimulai nih. Jadi seorang orang bison, wong deso yang nggak belum ngerti bagaimana Jakarta, semangat sekali untuk wah aku jadi guru di ruang guru, seneng kan, bahagia mikirnya ini imajinasinya sudah kemana-mana kayak gini-gini. Dan saya banyak belajar dari ruang guru, ketemu dengan anak-anak muda yang luar biasa ide-idenya juga kadang-kadang out of the box kayak gitu ya. Pengaplikasian bagaimana membuat anak-anak, sebenarnya membuat anak-anak lebih mudah mencerna sesuatu lewat video, animasi, grafis, dan macam-macam seperti itu. Kemudian tidak hanya di sana, saya juga masuk di situ bergabung, dan tak pikir cuma nanti saya kerja di sana cuma di depan kamera saja ngajarin ini, tapi ternyata enggak. Saya juga harus menyiapkan seperti kita keseharian kita, membuat dari silabusnya kita lihat, kemudian menyederhanakan jadi kayak rencana pembelajarannya. Kebetulan Oke. awalnya memang saya diminta untuk ngisi di namanya karakter building. Mereka ada materi yang karakter building itu lewat video-video cerita gitu. Tapi seiring waktu saya dimasukkan bergabung bersama di divisi departemen untuk SD nih. Jadi ada Hmm. namanya MTP, Master Teachers, itu untuk SD. Bagaimana membuat di SD itu ya awal pembelajaran, media pembelajaran, membuat media pembelajaran lewat animasi. Jadi kita menyiapkan skripnya, menyiapkan rencana pembelajarannya, kemudian nanti eksekusinya itu ada teman-teman dari yang pertama misalnya dari desain grafisnya. Katakan misalnya seperti ini, kita mau mengasih pembelajaran anak tentang awal itu tentang huruf, mengenal bunyi gitu ya. Saya menyiapkan nanti apa ya? Terus saya ingat nanti misalnya eh, suara misalnya, ingat lagu gitu ya. A untuk ayam, a, a, itu kita tulis skripnya gitu deh. A untuk nanti
Nanti saya ada di screen-nya gitu. Kemudian ada gambar ayam. Terus a a ayam. Itu tidak bisa kerja sendiri. Jadi tim ada timnya memang ya. Tim. Kita menyiapkan nih MTP Master Teachers, kemudian ada di atas kita itu ada yang yang supervisornya untuk manajernya itu ngoreksi dari ini. Kalau mungkin kalau di sekolah bagian kurikulumnya ya ini masuk nggak kira-kira ini. Oke, bagus ini kan. Kalau kurang ya direvisi lagi, ambil lagi nih. Ketika kemudian sudah siap jadi skrip jadi ketemu sama tim di animasinya nanti dari videografernya, dari kameramennya, dari apa-apa ngumpul jadi satu. Bisa nggak eksekusinya ini misalnya apakah perlu ada talent yang aja di garang depan, kemudian mainnya kan green screen ini ya. Jadi green screen. Yang teman-teman bagian di grafisnya itu sudah menyiapkan, mereka sudah punya bank gambar-gambar macam-macam, grafis apa yang sudah dibuat dulu dari dan tinggal kemudian digerakkan. Nanti ini ada yang ngasih musiknya, kemudian sampai jadi. Nggak kayak kita ini kan buatnya kalau kita guru sendiri-sendiri ya satu. Ya. Sekarang pun juga guru dia harus memproduksi sendiri, semua skill harus kuasai, gitu. Nggak ada timnya. Tapi kalau itu sebuah industri, saya pikir memang karena banyak. Ya, ada profesional ya. Ingat, ini bagus kalau diterapkan kalau setiap kita kan sebenarnya bisa. Sekarang kita dimudahkan dengan banyak aplikasi, sebenarnya ada Canva, ada lain sebagainya kayak gitu. Meskipun nggak semewah itu, paling tidak sudah ini ya, sudah nyambung. Ya. Jadi mau buat macam-macam tipikal huruf itu bisa ngambil contoh secara gratis animasi apa kan sudah free kayak gitu ya. Tapi karena industri waktu itu dikerjakan oleh orang banyak dan pembelajarannya lebih pada ternyata nggak bisa kita. Sekarang ini sudah zamannya kolaborasi, nggak bisa. Dulu saya merasa saya paling hebat sih aku bisa dongeng. Tapi nggak mampu kalau nggak diganti ada kawan yang kemudian membuat tampilan kita di kamera kemudian bagus kemudian dan mudah dipahami oleh penonton, oleh pemirsa, oleh anak yang dengan video durasi yang singkat. Sangat singkat. Iya. Itulah yang membuat sulitnya itu. Bagaimana mereka kemudian itu kan kenapa game itu menarik gitu ya? Karena selalu kan ada game nih. Persoalan kita kan sekarang ini kan sebenarnya kompetisinya bukannya tapi bagaimana kita bisa anak-anak yang senang dengan game itu kan kemudian juga anak-anak juga bisa membuat dengan kontennya kita. Jadi bikin sesuatu yang membuat mereka penasaran terus pengen ngeklik terus. Dan itu memang ada. Ya dibahas terus ini aku bikin bosan, ngomongnya terlalu panjang, terlalu ini, banyak sekali kayak gitu kan. Itu dunia perfilman juga gitu. Pengalaman di situ. Oh nggak bisa kamu panjang sekali ini terlalu anak-anak sudah pindah ini bosan pindah yang lainnya. Ya. Game itu kan nanti di awal dari 30 detik pertama sebelum 1 menit pertama 30 detik pertama itu paling nggak sudah harus bisa mencuri perhatian dan keingintahuan si anak. Oh, setelah ini nanti pasti ada yang naik lagi ya. Ada suara ayam. Pindah lagi ada ini, pindah lagi ada ini, pindah lagi ada ini. Dapat di situ. Cuma memang kemudian ya ini kemudian balik lagi pada jalan hidup saya nyoba Jakarta selama 2 tahun di Jakarta. COVID-19 melanda kita semuanya, masih tetap eksis ruang guru, tetapi kemudian ada persoalan di pribadi saya yang jauh nih sama anak istri gitu kan ya. Kalau Pak Ali kan juga Mas Ali masih bisa pakai speaker ini ya. Ini Jakarta Palembang itu sebenarnya secara waktu dekat gitu. Cuma memang secara perasaan aduh nggak bisa jauh sama anak itu. Kayak orang yang apa ya? Dan itu bisa mempengaruhi kualitas ya. Akhirnya ya dengan berat hati saya putuskan untuk meninggalkan Jakarta dan mimpi-mimpi saya di Jakarta. Udahlah baliklah ke Palembang. Dan sekarang ya masih kemudian menekan. Padahal kesempatan berkembangnya mantap ya. Iya, kalau mau kerja bertahan di situ mungkin sangat pengalaman. Dan tiap hari dapat tantangan terus. Dapat tantangan terus dan juga secara benefit yang lainnya gitu kan juga
lebih dari cukup gitu kan ya. Jadi cuma memang ya saya sendiri mungkin yang saya merasa saya belum bisa ngimbangi anak-anak muda yang keren-keren ini ya. Ini remnya itu Benar. mungkin dari rem satu gitu. Prosesornya tuh masih prosesor belum yang Pentium 4, Pentium 7, ini masih yang 48. Inovasinya nggak bisa dihentikan ya, nggak Iya, bisa iya, iya. diimbangi, benar ya. Tapi itu untuk memotivasi kita bahwa ternyata selama ini kita merasa, saya sendiri merasa, saya sudah paling hebat, paling jago di Palembang, di Sumatera Selatan. Jadi ketika kemudian kita keluar dari tempurung kita yang luber ini lihat Ternyata langit dunia masih luar, jauh itu. di luar di sana itu sudah sampai kemana-mana, itu baru Indonesia ya. Ya. Belum kita kemudian nyebrang ke Singapura, nyebrang ke luar negeri sana. Bagaimana anak-anak mudanya, orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan juga luar biasa. Itu jadi pemotivasi saya juga Oke. yang kita nggak boleh berhenti lah untuk jadi pembelajar. Iya, benar Mas Inu. Jadi sebelum kita ngobrol ke dongeng, terusan ke dongeng, kita lebih ke berbicara masalah inovasi dulu ya. Jadi tentang tantangan kita pada waktu masa-masa sekarang. Kalau dikaitkan dengan pembuatan video itu, saya juga punya pengalaman juga Mas Inu. Jadi Gimana, selama gimana? ini memang kita memang, kalau saya sendiri mungkin ini ya, otodidak untuk membuat video. Itu ilmunya belum dapat, ya teorinya belum dapat. Pokoknya berdurasi berapa menit aja deh gitu kan. Itu cuma formalitas untuk anak-anak pengajaran ya, untuk anak-anak kita pasti mereka mantengin gitu. Tapi untuk dunia komersil itu pasti nggak akan laku, karena memang kalau kita buat video 30 detik terakhir itu belum dapat kesana, nggak menarik, orang langsung akan beralih gitu kan, akan beralih gitu. Kemarin beberapa awal Ramadan ya, saya berkesempatan juga untuk membuat media berbasis video itu juga sama. Kita juga ada skripnya. Memang pikiran mereka adalah apa ya, dunia perfilman itu ya. Ya, Jadi ya. mereka, kita pakai yang ini apa namanya, saya lupa itu ya, sampai ke kameranya, angle kameranya itu diulang-ulang semua, hanya membuat durasi waktu video pembelajaran itu hanya 8 menit. 8 menit. Jadi awalnya juga sama seperti digambarkan tadi. Jadi kita nggak, kalau kita buat video sendiri, nggak usah pakai skrip deh. Kita ngobrol aja deh, kita ngomong aja deh gitu kan. Udah selesai, itu enggak. Memang harus kerja tim semua. Teks kamu bagaimana, ada animasi dan sebagainya. Ya memang pembukaannya juga harus menyentil, orang itu tidak akan beralih dalam durasi waktu kesekian. Dan itu ada ilmunya. Dan 8 menit itu memang waktunya memang harus efektif, harus sampai kena intinya. Nah kita kan nggak kadang ya. Jadi pembukaannya itu panjang, sampai intinya tuh kita lupa ya. Jadi anak-anak udah pada ngantuk. Jadi saya memang benar, saya setuju banget bahwa kita itu jangan hanya merasa di lokal itu super, tapi ternyata kita tuh kata dalam tempurung. Jadi ketika tempurungnya tuh dibuka, ternyata ternyata tempurung ini bukan langit, ternyata langit sebenarnya adalah masih jauh di atas sana. Nah, inilah yang mungkin apa ya, kita sharekan sama guru-guru semua, dan juga di sini, dan juga kawan-kawan di sekolah saya dan sebagainya, bahwa kalau kita pingin berinovasi, kalau kita pingin apa ya, pingin memperbarui pengetahuan kita, skill kita itu, keluarlah, bener ya, keluarlah, jangan di lokal itu. Kalau lokal itu kita mudah power itu, tapi kalau sudah ditaruh di lokal, di apa, keluar Jakarta atau keluar Palembang ya dan sebagainya, itu akan bertemu sama guru-guru yang hebat, karena yang diutus juga guru-guru yang hebat ya, seperti lomba-lomba tadi ya. Nah, salah satu itu juga sama seperti saya terapkan, bahwa yang dikirim jangan guru-guru itu aja deh. Saya kasih masukan ya, kepala sekolah ke yayasan juga, bahwa sesekali guru yang memang belum pernah keluar, yang inovasinya kurang gitu ya, yang inovasinya itu mungkin agak lambat, itu kirimlah ke sana. Dilepas, kasih alamat, suruh berangkat sendiri. Ternyata benar itu ya. Setelah kembali ya, Mas Inuk ya, Kak Inuk, itu dia bercerita, wow, dia bilang ternyata seperti ini di luar itu. Ternyata seperti itu. Setelah itu ada peluang lagi, mereka ingin berangkat lagi gitu ya. Nah, akhirnya memang kita harus bergantian. Itulah memang pentingnya inovasi. Nah, sekarang ini kita konsen kepada ke dongeng. Menurut Kak Inuk nih, seberapa penting sih untuk dongeng untuk harus dimiliki oleh seorang guru untuk ini ya, untuk skill lisan ini? Juga tadi kita masalah morality kan, kita harus memang dunia bercerita itu harus punya dimiliki oleh guru. Kalau dia nggak punya skill bercerita dengan baik, itu cerita juga akan nggak bagus itu, ya.
Tapi kalau dengan sebuah media cerita terus nanti juga ada bonekanya, itu mungkin juga akan dikenang bagus. Sekarang ini kalau dikaitkan dengan media pembelajaran dengan kurikulum Merdeka misalnya, seberapa penting sih itu harus dimiliki seorang guru gitu, meskipun nggak profesional profesional amat gitu. Gimana Kak Eno? Oke, jadi Guru Ali masih ingat lagu ini. Saya sangat selalu terngiang-ngiang dengan sebuah lagu yang dulu dinyanyikan oleh guru saya di SD. Lagunya seperti ini. Ibu guru kami pandai bernyanyi, Oke, oke. pandai bercerita, asik sekali. Seorang guru, apalagi untuk tingkat dasar nih, sebenarnya pun harus memiliki kompetensi dasar ya harus bisa nyanyi dan harus bisa bercerita. Oke. Ini penting. Itu seperti kalau saya selalu bilang ini wajib ain, fardu kifayah, sunat muakkad. Gitu. Kenapa ya? Ini fardu ain bukan fardu kifayah nih. Kalau fardu kifayah, iya, cuma saya aja yang bisa, semua dianggap bisa itu. Kayak gitu ya fardu ain. Jadi semua harus bisa membuat anak-anak itu guru-guru nih, mohon maaf untuk yang TK, SD, SMP juga lah, mestinya harus bisa juga bagaimana bercerita itu kan tidak mesti harus dongeng ya. Oke. Jadi ada nanti kita akan masuk sampai pada tahap perbedaan dongeng dan cerita nih. Oke. Kalau guru bercerita, setiap kita sebenarnya adalah pencerita. Guru itu mesti harus bisa bercerita dengan baik. Kita melakukan gosip juga bukan punya skill cerita ya. Ya. Ada cerita-cerita masalah, cerita tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh murid-muridnya, persoalan keluarga, cerita tentang kehidupan, itu cerita. Tetapi tidak semua guru juga harus bisa mendongeng, karena beda dongeng dan cerita. Ya, punya skill lebih harusnya. Dongeng adalah fiksi. Jadi misalnya dongeng legenda Tangkuban Perahu. Itu kan tidak semua guru harus bisa mendongengkan itu. Tapi setiap guru harus bisa bercerita. Cerita ini bisa dongeng, bisa fiksi, bisa non-fiksi. Anak-anak semuanya, pagi tadi ibu di jalan menemukan sesuatu yang membuat hati ibu miris. Dia membuka pelajarannya sebelum itu dengan bercerita. Ada seorang anak SMP seumuran kalian menggandeng adiknya yang mungkin umurnya 5 tahun. Di simpang jalan itu, dia menggandeng adiknya. Dia membawa tas, kemudian si anak ini ternyata mengantarkan adiknya yang sedang mau bersekolah. Kemudian dia bercerita terus, si guru bercerita. Ceritanya apakah fiksi, apakah non-fiksi? Ceritanya mungkin bisa jadi ceritanya adalah kenyataan, realita. Sebelum ngajar, dia di simpang jalan, di sebuah sekolah, lihat anaknya, seorang murid, seumuran murid-murid dia ngantar adiknya yang mau sekolah TK. Bayangan si anak-anak mungkin murid-muridnya di situ, oh banyak sekali mungkin, apakah tidak ada orang tuanya di mana ya ngantarnya, kok dia mengantar sekali. Akhirnya ada muncul penasaran, kenapa bu, kok dia sama ini ibunya di mana, orang tuanya di mana. Dan itu cerita bisa fiksi, bisa non-fiksi ya. Tapi yang disampaikan si ibu guru tadi adalah cerita kenyataan ya. Tapi kalau dongengnya itu selalu yang fiksi, itu rekaan. Dongeng cerita tentang Joko Tarub misalnya, dongeng tentang legenda suku Bagendit, dongeng tentang di Palembang ini ada legenda Pulau Kemarau, kan belum nyata. Dan itu tidak semua guru mesti harus menguasai yang dongeng tadi. Tapi kalau bercerita, ya harus. Dia cerita tentang masa seperti saat ini kita. Saya bercerita kepada
Guru Ali sama teman-teman semuanya tentang bagaimana perjalanan saya dari Solo kemudian ke Palembang ini kan bisa jadi sesuatu yang menginspirasi. Jadi kaitannya tadi apakah guru harus penting seberapa penting cerita? Iya, penting, harus bisa bercerita. Nah, sekarang kalau kita masuk ke dongeng, jadi sudah kita sudah tahu perbedaan antara dongeng dan cerita. Kalau dongeng sendiri mungkin kita masih ingat masa-masa kecil saya dulu. Mbah saya setiap mau tidur, dia selalu minta diinjak-injak punggungnya. Oke. No, ini Mbak Simbah diinjak-injak punggungnya Simbah. Tapi nanti cerita ya Mbah ya. Iya, nanti tak teruskan ceritanya. Malam itu saya nginjak-injak punggungnya Simbah. Sambil Simbah, Mbah saya cerita. Yang namanya Joko Tingkir itu, no, wah, gagah. Dia bisa menyelamatkan seluruh masyarakat kota Solo. Maksudnya Mbah, ini ceritanya. Ada kebun ngamuk. Kebunnya tuh ngamuk. Tidak ada seorang pun yang berani menangkap kebun itu. Tapi sama si Joko Tingkir, kebun itu bisa dijinakkan. Caranya Mbah, dia ngambil batu. Kemudian batu itu dimasukkan ke dalam telinga si kebun tadi. Kebunnya semakin mengamuk dan dipegangnya kebun tadi. Wah, saya kecil masih ingat cerita tentang Joko Tingkir itu. Sampai itu aku pengen ketemu sama si Joko Tingkir. Suatu saat mbak saya cerita di bulan puasa, esok-esok setelah sholat subuh, mbak tuh pengen kamu tuh kalau gede itu kayak itu loh, siapa? Nabi Yusuf. Sambil injak-injak ini kan, seperti Simbah. Yusuf mbak, Nabi Yusuf tuh ganteng, soleh. Pas Nabi Yusuf lewat, ada rombongan ibu-ibu, habis kasih lagi pada, udah gampang, mbak. Iya, terus tangannya itu tergores, muncul darahnya. Wah, sakit mbak, jerit. Tidak merasakan sakit, tidak merasakan sakit sih mbak. Ada Nabi Yusuf lewat di depannya. Sakit gantengnya Nabi Yusuf itu. Ibu gadis itu tidak merasakan sakitnya. Kita pengen kamu seperti itu. Saya kecil langsung punya imajinasi bagaimana si Nabi Yusuf itu solehnya, gantengnya, saya pengen besaran seperti itu. Itu kisah-kisah dongeng juga kisah yang bisa diceritakan ke anak-anak. Jadi melekat di memori. Benar. Bahwa kita. Juga kadang bisa membangun ini ya, karakter tadi ya. Yes, itu kaitannya kemudian seberapa pentingnya dongeng ya. Itu tadi pada pertama adalah pada pendidikan karakter. Kenapa? Karena dongeng itu nggak menggurui. Ya. Kamu nggak boleh gini. Kamu kalau sekolah itu ya harus bangun pagi. Nanti bawa ini, pakai bajunya yang rapi, yang ini. Tidak boleh harus melawan guru. Anak setiap hari dijejali dengan kata-kata jangan, nasihat, terus guru itu sudah bosan. Dan lama-lama dia minder. Berarti selama ini berarti saya jelek ya dibandingin sama ini. Ya ini pengalaman saya Kak Inuk ya. Dulu pada waktu masih ada karakter building itu, favorit saya tuh memang pada waktu karakter building. Guru yang tidak punya skill cerita, dia malah mengisi di mata pelajaran karakter building itu adalah dengan pelajaran tambahan. Jadi saya sedihnya kayak gitu. Misalnya begini, dia mengajar bahasa Inggris, ya. Mengajar bahasa Inggris, di situ ada yang namanya space pelajaran karakter building itu 30 menit. Terus sebenarnya adalah membangun karakter building melalui cerita, melalui game dan sebagainya. Tapi kadang dia malah memasukkan pelajaran tambahan bahasa Inggris yang tidak nyampe itu di karakter building. Akhirnya apa? Terframe bahwa di situ karakter building ini kayaknya pelajaran yang tidak perlu gitu. Karena diisi oleh pelajaran yang lain, akhirnya memang suaranya makin banyak yang memang di sana tidak ada skill guru yang bisa bercerita, karakter building diisi kayak gitu, akhirnya musnah. Tapi sekarang saya sedih, karena sedih sekali karena itu adalah pelajaran yang sangat saya sukai dan itulah adalah pelajaran yang bisa saya gunakan untuk komunikasi sama anak-anak. Ada game, ada cerita dan itu sangat ditunggu.
Australia untuk minggu depan kita cerita apa? Ya cerita lucu ya, cerita ini. Dengan kalau kita bercerita tuh orang anak tuh langsung ini kan, langsung diam tanpa kita suruh ya. Tanpa kita suruh diam aja gitu. Oh, kamu diam nggak usah, dia cerita aja. Kita mau cerita. Jadi kita pun, oke, saya punya aturan kalau cerita kamu yang diam, kalau kamu yang cerita saya yang diam. Jadi ketika anak-anak itu dia cerita, langsung saya diam. Dia otomatis diam karena pengen dengar ceritanya. Tanpa kita harus marah-marah dan sebagainya. Dan itu sampai sekarang yang saya sesali. Dan alhamdulillah memang saya bawa ketika saya mengajar bahasa Inggris itu, saya awali dengan sebuah cerita tadi ya, yang katakan Kak Inuk itu. Ada cerita inspirasi, mungkin 1 menit, 2 menit, dan mereka bagaimana ini ya, mereka mengkondisikan kelas dengan sebuah karakter building. Nah, Kak Inuk mungkin bisa sharing bagaimana sih, tadi kan ada cerita ya, perbedaan cerita fiksi dan juga dengan dongeng. Kita sharing dikit dong bagaimana, ada nggak ada sarana Kak Inuk bagaimana membuat cerita? Apakah ada boneka dan sebagainya sih untuk yang kita bisa serap seperti itu? Oh iya, jadi sebenarnya bercerita itu macam-macam medianya ya. Kita bisa bercerita dengan alat peraga ataupun tanpa alat peraga. Kalau dengan alat peraga sebenarnya lebih bagus kalau untuk anak-anak misalnya yang TK kayak gitu, anak-anak kelas 1 dan lain sebagainya, karena visual mereka terlihat langsung kayak gitu. Saya biasa juga bercerita misalnya tidak mesti ya, memang harus dengan boneka, tapi dengan boneka kan lebih mendekatkan gitu. Ya. Saya pernah bercerita dengan tali, saya bisa bercerita dengan alat-alat dapur, saya bisa bercerita juga kemudian dengan kertas, saya bisa bercerita dengan apa ya, sesuatu yang dekat dengan saya. Bahkan tempoh hari di Kementerian Pendidikan Kebudayaan saya mengikuti itu, saya bercerita mendongeng dengan, ingat kita dulu wayang namanya wayang suket. Oh iya. Itu saya tidak dengan wayang rumputnya. Atau mungkin dengan menggunakan daun ketela ya? Iya, daun singkong, daun ketela. Saya buat wayang itu dari daun ketela. Saya cerita kenapa rumput. Jadi itu media-media yang banyak sekali atau alat peraga yang bisa kita gunakan yang ada di sekitar kita. Nah, maksud saya di sini kita jangan terjebak kemudian ketika bercerita memang harus selalu dengan boneka gitu ya. Akhirnya dia nggak mau cerita gitu. Sekarang semua pendongeng, hampir semua pendongengnya membawa boneka. Saya juga punya boneka. Oke. Saya ada 2 nih yang saya bawa sekarang, ada Dito sama Bang Jarwo. Ada beberapa sebenarnya juga di rumah yang boneka-boneka animal kayak gitu. Tetapi maksud saya jangan sampai kemudian ketika aku nggak punya boneka kemudian aku nggak bisa bercerita nih. Jangan yang seperti itu, maksudnya jangan membatasi ya. Membatasi gitu. Jadi ada teman-teman yang guru dongeng itu, kita kalau dongeng pakai boneka nanti bagus dan ini. Sebenarnya tidak. Kalau itu hanya boneka ini untuk sifatnya sebagai untuk entertainer saja, untuk entertainnya saja. Mbah saya dulu bercerita nggak pakai boneka apa-apa, tapi melekat gitu ya. Karena kekuatan improvisasi ini ya, kata-kata dan kekuatan improvisasi, kekuatan narasinya ya, oke. Itu. Nah, boneka ini sekarang saya jadikan media untuk sebagai ice breaking-nya saja. Maksudnya ketika misalnya ini anak-anak banyak nih kelas 1, 2, 3 saya masuk di situ. Ketika saya melulu bercerita terus, itu kan bisa anak-anak akan bosan. Maka kemudian boneka dibuat itu untuk menjembatani supaya nanti misalnya untuk menarik perhatian. Wah. Ya apa? Tiba-tiba kamu muncul tuh kaget itu sama Guru Ali itu. Ya aku tadi kan jelas juga. Hah? Dengar apa? Aku dengar juga. Lo pendengar juga. Nah, iya maksudnya kami pendengar juga, tapi kan ini kan untuk teman-teman sama teman-temannya Kometox, kita lagi Kometox ini. Masa tiba-tiba langsung muncul. Ini dijadikan sebagai tokoh, bukan tokoh utama kamu, itu bukan tokoh utama kamu, ini pelengkapnya saja. Nanti supaya anak-anak itu nggak bosan ya. Kenapa nggak bosan? Ya itu kan banyak fansnya. Kenalan dulu dong sama teman-teman itu, ada Pak Gurunya. Ini siapa namanya ini? Om itu Sir, panggilnya Mister. Halo.
Siapa namanya? Ini Dito. Siapa? Dito. Dito Oh, namanya. Oh, Dito. namanya. Oke. Ya, sini nih kameranya di sini. Kamu tuh di sana. Di Wah, sini ya. tua ganteng kan? Nah, ini kalau anak-anak pasti saya buka cerita dengan ini aku ngajak dia, ngajak ini si tokoh gitu ini. Ini untuk kemudian biar mereka fokus ke kita. Nah, aku, kok kamu ke kita? Ya, ya kamu sama aku. Itu kita. Ya kita maksudnya kalau nggak ada kamu, kalau nggak ada aku nih, nggak ada Kaino, Dito itu nggak hidup. Itu jadi saya pakai pakai boneka kayak gitu. Eh, lebih pada ke itu. Jadi biar anak-anak kan juga nggak boring, mereka akan pertanyaan-pertanyaan dan si tokoh ini kan bisa kemudian jadi apa ya? Eh, mewakili sifatnya anak-anak. Misalnya si tokoh ini namanya Dito ini, saya buat karakternya yang pengen sok tahu lah, yang ngeyel lah, yang kayak anak-anak kan ada juga yang tidak anak-anak itu banyak kemudian diem ngurut saja ada yang gimana sir? Oh enggak lah itu sir kayak gitu ya. Nah ada itu kita munculkan di situ. Jadi seperti misalnya tuh ada siapa di sana ada teman-teman bilang halo teman-teman coba gitu. Kamu ngomong sama teman-teman itu komentar gitu. Halo teman-teman, 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 teman, teman. Nah teman-teman, teman-teman, teman-teman. Model seperti itulah kira-kira. Ada Jarwo, mana Mbak Jarwo? Nah, Jarwo. mana Mbak Jarwo nih? Ah, ini Mbak Jarwo nih. Ini yang sudah ini temunya yang sudah lanjut. Kalau dipanggil Mbak. Wah. Assalamualaikum Mbak Jarwo. Waalaikumsalam. Ini sono ganteng. Kan ganteng itu memang dari sononya itu terlahir sangat menawan dan ganteng lagi. Oh, yo, cung, cung. Bilang bukan cung itu guru, masa ngomong manggilnya cung. Nggak sopan tuh dilihat seluruh Indonesia. Itu kan Mister. Oh, oke, Mister. Nah, Mister Ali. Mister Ali. Ali. Oh, salam kenal Mbak Jarwo. Salah kamu tuh pengen eksis juga. Nah ini teman-teman saya kayak gitu. Misal kaitannya dengan tadi ya, Guru Ali, apa kalau ya tidak mesti harus dengan media membawa dengan kayak gini. Juga kalau misalnya saya main terus dengan boneka kayak gini juga lama-lama juga akan bosan. Ya, Selingi kadang-kadang dengan apa gitu. jadi guru Dan intinya tidak kemudian membatasi ya, membatasi bahwa memang skill cerita dongeng itu perlu, tapi tidak harus membatasi, aduh gara-gara gak ada sarana, gak ada media boneka, saya gak mau deh gitu ya. yes, benar banget. Jadi tidak mesti harus jangan ini nanti aku kalau itu biasanya aku pakai boneka kalau nggak boneka aku nggak bisa. Itu kan membatasi banget kemudian nggak itu tadi nggak nuntut kita kemudian jadi berinovasi apa kayak gitu kan. Maka kemudian ya dikembangkan banyak kaset. Sering kita juga misalnya saya cerita tentang yang pernah pakai kertas kayak gitu, tapi pakai Ya, jadi apa kayak gitu. Itu apa mbak? Yo banyak media ya, medianya nyanyi juga. Gitu. Harapannya sih semakin apa ya, semakin anak-anak apalagi sekarang era keterbukaan seperti ini ya, anak-anak jadi senang. Kalau pengalaman saya mendongeng, saya bawa ini kan sifatnya kalau sekarang saya lebih ke show ya, yang bukan teacher storyteller gitu, uh, Guru Ali. Jadi maksudnya bisa kita bedakan kalau teacher storyteller yang guru yang memang harus bisa bercerita intim di kelas-kelas kecil saja, misalnya cuma 20 anak, 30 anak. Tapi untuk saat ini saya tidak di depan 20-30 anak itu. Jadi bisa ratusan satu kelas, satu sekolah itu bisa satu aula itu saya kemudian muncul. Ketika saya dongengnya di satu aula gitu, kemudian saya cuma dengan apa
Bedanya itu tadi ya, teacher storyteller sama yang storyteller. Kalau guru yang memang harus bisa pintar di kelas kecil, mungkin bersahabat gitu saja, tidak mesti harus misalnya bikin bawa-bawa seperti ini. Tapi ketika sudah menghadapi satu aula, Itu lebih sulit lagi Pak, ya kita kondisinya. anak kayak gitu kan, kita cuma ceritanya ada suatu hari zaman dulu Wah, bosen ada ya. Joko Menang, Joko Tingkir, itu kan nggak menarik, pasti kita akan tenggelam di antara ratusan itu. Maka harus Yang buat mungkin yang merhatiin cuma bagian depan aja, di belakang udah main HP ya, itu. yang lainnya itu nggak ini. Maka kemudian diperlukan ini Oke. Berarti berarti untuk memang harus ada, kalau medianya banyak itu memang butuh ada media yang membuat mereka daya tarik untuk memperhatikan gitu ya. yes yes yes, Ya, jangan pada jangan intinya itu. sampai hanya pidato aja gitu. Nanti malah pada Ya bosen. ya. Oke, Karena oke. gini, teorinya itu kan mungkin pernah dengar teori, saya lupa yang menyampaikan teorinya itu siapa. Anak-anak ini nggak bisa kemudian fokus selama penuh kayak gitu, memperhatikan kita bicara, memperhatikan kita cerita, memperhatikan kita ngoceh terus. Usia anak dikalikan 2 itu adalah batas konsentrasi anak, kemudian dia akan pecah. Jadi misalnya seorang anak umur 7 tahun, 6 tahun, 12, 6 kali 2, 12 menit, atau 7 tahun, 7 kali 2, 14 menit. Dia hanya memanfaatkan konsentrasi pertama di 14 menit itu. Ya, Kemudian akan pecah lagi kemana-mana. Maka di saat 14 terutama menit, anak cowok. yes, itulah kita harus membuat sesuatu supaya setelah 14 menit bikin sesuatu yang baru, ice breaking atau permainan atau nyanyi sama aku ini, untuk kemudian mengembalikan fokus mereka dari nol lagi, di reset lagi gitu ya, muter lagi, nanti 14 menit lagi dia akan main lagi kemana-mana, cowok kemana-mana lagi, kita kembalikan lagi. Jadi nggak bisa Oh, melulu kemudian full gitu. Kira-kira ini siap, siap. pengalaman saya dengan guru ahli. Jadi kalau kita ceramah terus panjang lebar, apalagi cuma nggak ceramah membacakan buku, diktekan di depan kelas, itu kan nggak menarik banget. Itu anak-anak kok yang sebentar sendiri kalau cuma kayak gini saja. Itu kan jelasin ini panjang lebar, aku bisa membaca ngaksa sendiri di Google. Zaman sekarang sudah seperti itu kan. Jadi inovasinya ya gimana supaya anak-anak tertarik, fokus dengan kita terus, dengan penjelasan kita, memancing rasa keingintahuan mereka untuk untuk terus. Kalau dipancing-pancing ini kan, Ya, di challenge segitu kan akan naik terus ya. Seperti ya itulah seperti yang kita. memang ini ya. Guru ini memang harus kreatif ya. Profesi guru ini gampang-gampang sulit. Mungkin semua orang bisa mengatakan bisa mengajar, tapi seni untuk mengajar, bagaimana mendatangkan sebuah perhatian itu adalah hal yang sangat sulit sekali. Bahkan sekarang Yes, pun yes. guru pun juga kalau ketinggalan inovasi itu bisa ketinggalan sama anak-anak. Karena sarana yang sangat terbuka sekali, terus sumber-sumber itu sangat kaya di internet. Kalau kita tidak belajar kembali tentang hal itu, pasti juga tertinggal gitu. Dan ini adalah salah satu sarana yang sangat luar biasa yang untuk refleksi guru-guru sebagai media dongeng. Jadi kita tahu nih, hari ini kita dapat ilmu dari Kak Inuk bahwa guru itu sangat penting sekali punya skill meskipun sedikit bagaimana bercerita, syukur-syukur bisa dongeng, tapi jangan membatasi kita. Gara-gara tidak ada media dongeng, tidak ada media misalnya boneka dan sebagainya, bisa tadi yang inspirasinya menggunakan tali, menggunakan boneka kecil atau mungkin pena dan sebagainya agar bisa menarik perhatian dari anak-anak. Dan saya sangat setuju, yuk kita terapkan lagi di sekolah kita, di kelas kita untuk pembelajaran berbasis karakter. Nah, itu sangat penting sekali karena memang ada yang mengatakan, saya juga lupa ya siapa yang mengatakan bahwa karakter itu lebih penting daripada yang lain gitu ya. Jadi berbuah dari pendidikan itu adalah sebuah karakter. Ya, buat karakter. Kalau orang pintar karakternya kurang, pasti juga dipertanyakan kamu sekolah di mana seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini Kak Inuk ya, mungkin bisa kasih ini deh masukan ya sama guru-guru bahwa kita ini kan tantangannya sangat luar biasa guru-guru ini, bahkan akhir-akhir ini juga kita kembali ke karakter dengan media belajar seperti ini, banyak guru-guru juga melenceng ya, melakukan hal-hal yang tidak apa ya sesuai dengan yang dilakukan oleh guru itu tentang kaitannya dengan inovasi dan karakter building. Mungkin Kak Ainub bisa ngasih masukan dan mungkin sesuai dengan pengalamannya, apa sih pesan yang pengen disampaikan pada guru-guru seluruh Indonesia seperti itu. Baik, kalau pesan apa? Pesan kesan mungkin kayak gitu ya. Kalau pesan, saya takut nanti teman-teman ini kan sebenarnya sudah
mampu menguasai banyak hal, akses-akses bisa dilihat di mana-mana. Bahwa memang adalah perjalanan menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru itu adalah seperti perjalanan spiritual gitu ya. Saya anggapnya seperti perjalanan sebuah ibadah kayak gitu. Dari menginfo, membuat anak-anak, menciptakan anak-anak yang sebenarnya dari awal belum mampu apa-apa gitu. Kemudian kita ada kebahagiaan ketika mereka sudah mulai bisa melakukan sesuatu atau dalam hal kecil apapun itu adalah sebuah hal yang perlu kita syukuri. Artinya kemudian sebuah perjalanan sebentar ya tidak perlu kita kemudian harus memaksakan diri untuk ini proses itu kan panjang, dinikmati, disyukuri gitu. Jangan kemudian lari dari proses, pengen cara-cara yang instan. Sudahlah, kebahagiaan kita itu ketika melihat anak-anak kita itu kemudian tumbuh dan mereka mampu apa ya, kita hanya menjadi stimulus perangsang mereka bisa menemukan sesuatu, kita bisa kemudian lebih baik lagi. Hanya fasilitator aja. Untuk mengingkari hati kita ya. Aku sudah jadi guru nih, aku pengen cari sesuatu yang lebih. Aku pengen jadi apa ya, guru yang tidak usah. Maksudnya bukan saya melarang, tapi nikmati nanti proses-proses itu akan membawa kita pada saya punya skill yang lebih, yang orang akan bisa menggunakan skill kita itu. Saya pikir itu perjalanan saya, proses-proses saya itu yang saya nikmati dan saya syukuri. Prinsipnya syukuri, nikmati proses sebagai seorang guru, seorang pendidik saat ini, karena itu merupakan ladang amal kita, sebagai ladang ibadah kita. Nanti insya Allah nggak hanya di dunia, di akhirat kita juga akan dapatkan pahala yang Allah berikan ya, lipat gandakan. Mungkin kesannya klise gitu ya, tapi kalau memang sudah di jalan itu enak ya, enak kayak gitu ya. Guru itu seperti ngilmu itu kan kelakuannya kan laku, dan guru itu kan selalu ngilmu terus jalan terus, selalu berinovasi, selalu pengen punya sesuatu yang lebih, keinginan untuk bagaimana dengan muridnya, dengan punya visi ke depan yang jauh kayak gitu. Saya pikir itu aja sih, Guru Ali. Terima kasih. Oke. Siap. Terima kasih Kak Enuk pada pagi hari ini. Oh iya teman-teman semua, jadi pada waktu kita pengambilan rekaman ini adalah pas Hari Anak Nasional, ya. Jadi hari ini adalah Hari Anak Nasional yang semoga dengan inspirasi dan ilmu pada pagi hari ini anak-anak kita semakin berkualitas dan hadirnya guru-guru yang hebat dengan media-media seperti yang media cerita. Mungkin kita akan cerita, mungkin juga kita akan mendengar Selamat Hari Anak Nasional dari Mbah Jarwo kali ya, untuk menutup pada pertemuan kali ini. Silakan Mbah Jarwo. Monggo. Baik teman-teman semuanya, teman-teman Kometor. Saya Kak Enuk ingin mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Semoga teman-teman semuanya pendidik bisa membersamai anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang lebih hebat lagi. Ya sudahlah, kamu mau saya jadi anak lagi, aku sudah punya cucu. Selamat Hari Anak Nasional. Oke, selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak seluruh Indonesia ya. Sehat selalu Mbak Jarwo ya. Selalu berdaya bersama Komet. Terima kasih Kak Enuk dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. The Komet Talks.